Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatin. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Wringinanom, mata pelajaran PPKN. Saya mengikuti PPG Daljab 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang tahun 2022. Saya saat ini akan melaksanakan PPL 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, saya pengen ngecek kalian untuk kerapian dan kebersihannya. Silakan berdiri semua. Ya. Ilham, silakan berdiri. Nah, Ham, bajunya yang belakang, Ham, dimasukkan. Ya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Untuk ketuanya, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin. Anak-anak, kenapa sebelum kita pelajaran, kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Amin, amin. Saya cek dulu ya. Saya presensi dulu ya. Hari ini masuk semua, Nan? Ya, saya absen dulu ya. Adinda? Hadir. Agnes? Hadir. Amanda? Aulia Simamora, Aulia Angel, absen 13 maju untuk memimpin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yel-yel SMA Negeri 1 Wringinanom. Firdi ya, silakan absen 13 maju. Anak-anak silakan berdiri semua ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. SMA Dadyut Bersinar, bersih, sehat, indah, aman, ramah anak. Tepuk tangan. Silakan Mbak, kembali lagi. Silakan duduk anak-anak. Siapkah anak-anak untuk memulai pelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau siap. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan coba menampilkan ya gambar ini. Ada yang tahu anak-anak ini gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gambar apa ini? Tahu? Apa? Apa Anda? Siswa yang tidak pakai helm, tepuk tangan untuk Dinda. Abrisa apa Abrisa? Melanggar lalu lintas, benar. Silakan, ada yang tahu lagi? Melawan polisi, Ilham. Tepuk tangan untuk Ilham. Selanjutnya, si Mamora jawab siswa yang marah-marah kepada polisi ya. Nah, pembelajaran hari ini yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak ya, saya harapkan kita semua akan paham. Satu, bisa mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan
di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tiga, menampilkan sikap yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum. Yang keempat yaitu mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, mengidentifikasi contoh perilaku melawan hukum. Yang terakhir, keenam, yaitu menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung membentuk kelompok masing-masing ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Sudah ditulis? Silakan sekarang membentuk kelompok. Jadi hukum ini dibuat untuk dipatuhi. Jadi dibuat untuk dipatuhi. Jadi kepatuhan terhadap hukum ini sangat penting karena kesadaran ya. Iya, untuk patuh dan taat terhadap hukum ini jadi kesadaran dari diri sendiri. Ini suaranya. Saya minta tolong suaranya. Suaranya. Coba kalian lihat. Kalian lihat. Kalian simak, kalian saksikan ya. Terus kerjakan LKPD, ada instruksinya, kalian diskusikan ya, nanti kalian presentasi, cari informasi sebanyak-banyak mungkin ya, selain di buku kalian, buku yang relevan sama modul ajar, sampean bisa searching di laptop, bisa di HP kalian. Ada yang tanyakan? Selamat mengerjakan ya, nanti kalau enggak paham bisa tanya-tanya di kelompok lain atau sharing lah anak-anak ya. Nah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan fenomena yang terjadi yang berkaitan dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun bangsa dan negara. Nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Bisa dimulai. Fenomena. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Ini apa maskernya? Bisa dilepas. Dan kelihatan cantiknya. Nah, biar teman-temannya jelas ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fenomena yang berkaitan di lingkungan keluarga yang bertentangan dengan hukum. Di antaranya yakni tidak mematuhi perintah orang tua, tidak menghormati antar anggota keluarga, tidak membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, menonton TV hingga larut malam, dan tidak melaksanakan ibadah. Iya. Selanjutnya, Sedangkan di lingkungan sekolah, yang agak keras sedikit ya. Bang keras ya. sedangkan di lingkungan sekolah, yaitu melihat jawaban teman saat ujian, datang ke sekolah tidak tepat waktu, tidak mengikuti pelajaran di kelas sampai selesai, tidak mendengarkan penjelasan guru di kelas, dan berpakaian tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Di sini, Kemudian, di lingkungan masyarakat, yang satu tidak mengikuti ronda malam, dua tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, tiga melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, empat membuang sampah tidak pada tempatnya. Sedangkan yang terakhir yaitu di lingkungan negara. Untuk yang pertama, melakukan tindakan main hakim terhadap pelaku pelanggar. Kemudian yang kedua, tidak memiliki KTP. Dan selanjutnya melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain. Dan tidak mengikuti pemilihan umum. Dan berikutnya merupakan fasilitas umum. Oke, baiklah. Demikianlah penjelasan kami berdasarkan fenomena yang terjadi dan berkaitan dalam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Sebelumnya saya ingin tanya yang tentang di lingkungan keluarga. Apakah dalam lingkungan keluarga mematuhi perintah orang tua itu termasuk si Mamora mau ya, membantu. termasuk hukum, dan kalau bagaimana cara mengatasi agar orang lain itu dapat mematuhi apa yang dikatakan orang tuanya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Bertanya bahwasanya mematuhi perintah orang tua apakah masih termasuk dalam hukum? Jawabannya adalah iya, karena seperti yang dijelaskan Butin tadi bahwasanya hukum itu macam-macam hukum, yaitu ada yang dinamakan hukum dari adab, kesopanan, serta iya, dan juga berkaitan dengan undang-undang. Jadi menurut saya mematuhi perintah orang tua itu termasuk dalam hukum adab, kesopanan. Ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Apa pentingnya taat pada hukum dan apabila melanggar kita diberikan sanksi? Jadi Mbak Nur Laila bisa menyimpulkan. Tepuk tangan. Yang lainnya semua sudah bagus. Ini khusus, silakan kembali ke tempat. Oke. LKPD-nya dikumpulkan. Setelah itu kembali ke tempat masing-masing. Butin akan memberikan post test untuk mengukur kemampuan kalian pada pagi hari ini. Silakan kumpulkan. Saya beri waktu 5 menit. Oke. Dan tanyakan tentang ini. Hari ini sudah ya? Sudah. Kalau sudah, silakan Pak Ketua, Mas Bima, dipimpin
berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Di pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Putin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.